Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rohayati dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan hukum pidana pertemuan ke-10 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nur Aini SHMH dan asisten dosennya yaitu Dr. Emrendi Aridhayandi SHMH. Nah, untuk review kali ini yaitu mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Nah, adapun pengertian kesalahan yaitu kesalahan itu masuk unsur subjektif karena berbicara tentang perbuatan. Kemudian kesalahan dibagi menjadi dua ya menurut yuridis. Yang pertama kesalahan dengan kesengajaan ya atau dolus. Nah, ada juga culpa. Yang kedua culpa yaitu kelalaian atau kealpaan ya. Nah, jadi kesalahan itu dibagi dua, ada yang kesengajaan, ada juga yang kealpaan atau kelalaian. Kalau dalam arti sempit itu kesalahan diartikan sebagai kealpaan atau kelalaian. Kemudian unsur kesalahan. Nah, ada kemampuan bertanggung jawab, terus ada juga hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatannya. Jadi ada ikatan batin gitu, ada perasaan yang dirasakan oleh pelaku antara perbuatan dan orangnya gitu. Terus ada juga yang terakhir yaitu unsurnya itu tidak adanya alasan pemaaf. Nah, di sini tuh untuk secara umumnya itu tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf juga bisa berlaku tetapi tidak dibahas ya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya ada juga corak atau bentuk kesengajaan. Nah, ada beberapa ya. Yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud. Yang kedua kesengajaan dengan sadar kepastian ya atau keharusan. Nah, di sini tuh terbagi ke dalam dua bagian, di mana ada akibat yang dituju oleh pelaku, terus ada juga akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan. Contohnya misal saya ingin membunuh atau menembak seseorang yang ada di dalam ruangan misal. Nah, kan dalam ruangan itu ada kacanya atau ada jendelanya. Nah, terus saya mau menembak dan gak ada celah lain gitu, gak ada celah ataupun gak ada lubang. Nah, saya mau menembak orang tersebut, mau membunuh orang tersebut dengan senjata pistol misal. Nah, berarti salah satu caranya yaitu memecahkan kacanya ya. Jadi bisa kemudian menembak orang yang kita tuju, yang ingin kita bunuh gitu. Jadi ada beberapa yang dilewati dulu seperti memecahkan kacanya dulu gitu. Seperti itu ya contoh dari akibat yang tidak dihendaki tapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan. Nah, seperti itu. Terus ada juga kesengajaan sadar kemungkinan. Nah, misal contohnya yang Bu Prof contohkan itu adalah ketika misal saya ingin membunuh satu orang dalam keluarga, misal si bapaknya. Nah, terus kemudian saya mengirimkan kue ke keluarga tersebut. Kue itu udah diracunin gitu, seperti itu. Nah, tapi niat saya itu cuma mau ngebunuh si bapaknya doang gitu. Tapi kemungkinan juga kalau misalnya dalam keluarga tersebut dimakan oleh satu keluarga, jadi bisa kemungkinan saya membunuh ataupun jadinya membunuh semua keluarga, bukan hanya si bapaknya yang terbunuh. Atau bisa juga kemungkinannya kue itu hanya dimakan oleh anaknya saja. Nah, bisa jadi yang terbunuhnya ataupun yang matinya hanya anaknya saja, ataupun bisa juga hanya si bapaknya saja yang mengkonsumsi kue dan akhirnya si bapaknya saja yang meninggal. Nah, kemungkinannya seperti itu. Nah, kalau untuk corak dan bentuk kesengajaan hanya sekian pembahasan
review materi pada pertemuan ke-10, yaitu mengenai bab ke-6 sesi ke-1 ya, karena bab ke-6 tidak diselesaikan pada pertemuan sekarang. Jadi bab 6 mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, review materi hukum pidana dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah pembahasan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.